Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis taktik Roberto Di Matteo yang sukses membawa gelar UCL pertama untuk Chelsea. Situasi Di Matteo kala itu adalah manajer interim atau sementara menggantikan pelatih muda yang dipecat, yaitu Andre Villas-Boas. Karir Di Matteo sendiri sebetulnya nggak mentereng meski pernah melatih West Brom. Di Chelsea, pelatih dan legenda klub asal Italia ini adalah asisten dari AVB. Dengan statusnya sebagai ex-pemain, hal awal yang dilakukannya adalah memperbaiki suasana ruang ganti, di mana hal ini dianggap jadi penyebab perpecahan di jajaran pemain sehingga berpengaruh ke performa tim. Lalu apa yang dilakukan Di Matteo dari sisi taktikal untuk memenangkan UCL? Let's go, kita bahas sama-sama. Hal yang paling melekat dari Di Matteo adalah soal bertahannya. Istilah parkir bus juga kerap dianggap negatif. Nah, kalau kita lihat menit awal di leg kedua versus Barca ini, Chelsea start dengan garis pertahanan yang cenderung tinggi ke medium. Lalu kita kembalikan soal pengertian parkir bus sendiri yang sering diasumsikan dengan banyak pemain numpuk di belakang. Jika kita lihat tentunya kurang tepat jika disebut parkir bus, karena Chelsea bertahan di blok medium atau menengah, nggak di belakang-belakang banget. Tujuannya untuk mempersempit area bermain Barca yang dikenal dengan tiki-taka atau umpan-umpan pendek rapat. Jika area bermain dirapatkan seperti ini, maka jarak pemain Chelsea juga rapat untuk merebut atau mengganggu kombinasi umpan Barca, sekaligus mengandalkan offset trap dengan garis pertahanan yang tinggi. Formasi yang dipakai adalah 4-3-3. Trio pemain tengah diisi trio Lampard, Mikel, dan Meireles. Sementara di sayap ada Ramirez dan Juan Mata. Duo sayap diinstruksikan mundur sehingga nampak lebih ke 4-5-1. Tiga pemain tengah akan rapat di tengah dan menjaga area sentral. Mekanisme taktik bertahannya adalah melakukan press ke depan tergantung dari siapa yang terdekat dengan bola. Seperti di klip ini yang nampak Meireles sedang press ke depan. Ketiga gelandang ini juga aktif bertahan sesuai tugas masing-masing, seperti saat Meireles press ke samping, Mikel dengan jeli melihat pergerakan tanpa bola dari lawan. Sedangkan Lampard akan mengcover area yang ditinggalkan oleh Mikel. Untuk menjaga area belakang, tiga pemain ini dituntut banyak melakukan scanning atau melihat area sekitar. Lampard adalah pemain yang terkenal dengan scanningnya. Hal ini selain untuk mengetahui areanya terekspos atau tidak, juga bisa membuat Lampard mampu memperhitungkan 1-2 langkah ke depan sebelum menerima bola. Kombinasi dari sistem bertahan dan scanning Lampard inilah yang jadi awal gol Drogba di Stamford Bridge. Gol tadi diawali bagaimana Lampard membaca trigger atau pemicu untuk pressing keluar. Dalam proses sebelum umpan, Lampard juga melakukan 2 kali scanning untuk menentukan akan umpan ke Ramirez atau Drogba. Ini menunjukkan pentingnya scanning untuk menambah visi bermain. Selain itu, pertahanan Chelsea juga memenangkan bola di area tengah, bukan di belakang atau parkir bus. Dan gol Ramirez ini juga diawali dengan proses scanning. Lalu apa yang mendasari Chelsea bermain parkir bus? Tentunya karena sudah unggul dan di leg kedua ada faktor kartu merah John Terry. Di Matteo dalam tanda kutip mengkopi apa yang dilakukan Mourinho 2 tahun sebelumnya, yaitu bermain pasif di belakang atau banyak disebut parkir bus. Jika kita lihat alasan ini ditambah dengan superiornya Barca di era tersebut,
Bertahan dengan blok rendah adalah cara yang paling efektif. Lalu di final, Di Matteo memainkan strategi yang berbeda. Kali ini menggunakan formasi 4-2-3-1 yang diubahnya menjadi 4-4-1-1 saat bertahan. Sistem pertahanan ini akan menekan lawan ke sisi tertentu lalu melakukan press di area sayap. Mata sebagai nomor 10 atau pemain di belakang striker akan mengikuti ke sayap mana arah serangan dilancarkan. Hal ini dikarenakan Bayern kala itu punya Robben dan Ribéry yang jadi tumpuan serangan Bayern lewat sayap. Chelsea memulai dari blok medium seperti ini dan kita lihat Mata akan press ke sayap mengikuti arah serangan Bayern. Hal ini dilakukan untuk mengatasi overload yang dilakukan Lahm dan Robben. ...43 shot dibanding Chelsea yang hanya 9. Ini menunjukkan dominannya Bayern dalam menyerang, sekaligus kokohnya Chelsea terutama Peter Cech dalam menghalau tendangan. Gak semua tim diberkahi oleh manajer atau skuad yang punya kemampuan baik dalam possession dan menyerang. Untuk itulah beberapa tim memilih menggunakan antitesis atau anti taktik dari menyerang. Sebetulnya baik menyerang ataupun bertahan adalah sebuah fase dalam sepak bola. Tim menyerang pun sebetulnya juga bertahan dengan caranya masing-masing. Di Matteo di gelaran UCL musim ini jelas berhasil memberikan gelar UCL pertama buat Chelsea dengan bermain reaktif. Bertahan total atau parkir bus akan dipilih untuk menang. Karena sepak bola modern menuntut kemenangan. Tanpa kemenangan, karir pelatih bisa melayang dengan cepat.